Dalam kritik kami terkait problematika kenaikan UKT, sebenarnya video yang kemudian dilaporkan itu adalah video ketiga ataupun konten ketiga kami. Jadi kami melihat bahwa um, ketika kami mengkritik begitu kan, itu sepertinya dicari orangnya, kemudian ada tendensius bahwa kritikan-kritikan yang kami sampaikan itu mungkin berakibat kepada personal, padahal itu adalah tentang kebijakan, di mana kebijakan UKT dan juga IP itu membuat banyak mahasiswa menangis pada hari ini begitu. Oke, Mas Horik, apa sebetulnya memang yang membuat kebijakan untuk biaya UKT ini dibuat oleh rektornya sendiri atau memang kebijakannya dibuat oleh seluruh elemen kampus? Nah, kalau terkait hal ini ya Mbak, terkait kebijakan dari UKT yang ditingkatkan pada tahun ini dengan luar biasa, itu disepakati berdasarkan dari penyampaian dua rektor dan juga di Humas Universitas Riau, disepakati baik itu dari Senat dan juga dari Wakil Dekan 3 Bidang Keuangan. Namun, elemen paling penting yang ada di mahasiswa justru tidak dilibatkan, yaitu mahasiswanya sendiri. Kami bahkan perlu untuk datang dulu ke rektorat untuk memastikan, oh kebijakannya ternyata sudah disepakati begitu. Padahal kami tidak tahu sama sekali kebijakan itu ada. Baru setelah kami datang, rupanya sudah disepakati, tentu kami tidak lain hal selain protes terlebih dahulu. Dan kita sama-sama tahu protes pada hari ini yang paling mudah adalah dengan cara viralisasi terlebih dahulu supaya isu tersebut naik sehingga mahasiswa memiliki kesadaran untuk terutama kepedulian solidaritas bersama mahasiswa begitu. Oke. Karena kebijakan ini nantinya itu ke angkatan 2024, bukan angkatan yang sebelum-sebelumnya. Oke, karena begini, ada pernyataan Anda yang menyebut bahwa rektor tersebut adalah broker pendidikan. Penjelasannya dong dengan atas pernyataan Anda tersebut. Yang terkait broker pendidikan ya. Ya. Nah, yang terkait broker pendidikan itu kami sampaikan sebagai sebuah satir begitu. Jadi video tersebut sebenarnya adalah video, kalau kami katakan itu memang video yang sedikit kami buat seperti lucu begitu. Namun ketika penggunaan kata broker itu memang menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa ini sekeras ini loh untuk melawan adanya kenaikan UKT dan juga IP di Universitas Riau. Nah mungkin kalau untuk pembedahan kata broker dan lain sebagainya itu mungkin bisa ditanyakan langsung kepada kuasa hukum saya dari LBH Pekanbaru begitu Pak. Oke, Mas, kalau misalnya kita lihat kan salah satu poin yang juga digugat oleh Rektor Unri Sri Indarti ini adalah mengenai pencemaran nama baik. Merasa namanya dicemarkan melalui kata-kata tersebut begitu ya. Nah, Mas Harik sendiri untuk pembelaannya apakah tadi seperti yang dikatakan ini kan katanya satir, tapi ada orang yang merasa dicemarkan namanya. Nah, kedepannya akan seperti apa ini? Nah tentu ya Mbak, dalam kita membuat sebuah konten untuk meningkatkan atensi dari publik, mungkin saja gitu kan ada yang tersinggung. Namun kami ingin sampaikan bahwa kritikan tersebut adalah kritikan kebijakan, bukanlah kritikan dari personalnya. Karena menurut kami kata seperti broker pendidikan Universitas Riau itu menurut kami itu lebih kepada ya Bu Rektor sebagai pemutus kebijakan anggarannya gitu kan. Nah itu persepsi kami. Nah ketika Bu Rektor maupun teman-teman dari rektorat itu memiliki pemahaman yang berbeda, ya ayo gitu kita diskusikan bareng-bareng ketika sudah tahu misalnya itu saya. Karena suara saya juga jelas di video itu begitu. Jadi saya rasa permasalahan hari ini hadir adalah karena laporan tersebut itu sampai kepada Polda. Seharusnya kan kita bisa selesaikan ini di ranahnya kampus, ranahnya akademik. Ayo diskusi bareng-bareng, ayo kita bedah bareng-bareng. Akibatnya nanti ketika kenaikan UKT dan IP ini apa gitu. Karena kan perspektifnya itu berbeda-beda begitu. Oke, tapi sampai saat ini pun belum ada respon untuk mengajak berkomunikasi duduk bersama begitu dari Anda dan juga pihak rektor dan juga mahasiswa-mahasiswa yang membahas mengenai protes biaya kuliah yang mahal ini. Sebenarnya di tanggal 20-an Maret itu dari pihak BEM Universitas Riau dan seluruh BEM Fakultas sudah mengadakan audiensi
Namun memang yang dibahas itu adalah tentang kenaikan IP. Sedangkan permasalahan kita hari ini ada kenaikan UKT yang tidak dibahas, tidak dimediasi, dan belum ada perlawanan dari mahasiswa yang sifatnya itu jelas begitu. Jadi kami melihat ya, diskusi-diskusi pada hari ini perlu dikembangkan lagi, perlu diadakan lagi apabila ada sebuah kebijakan yang ingin dihasilkan begitu. Nah, memang pada posisinya sekarang untuk kenaikan UKT itu belum ada sama sekali diskusinya yang secara terbuka begitu. Oke, Mas, kalau misalnya kita lihat dari pelaporan yang dilakukan oleh Ibu Sri Indarti ini, sudah ada pemanggilankah dari pihak kepolisian? Betul, sudah ada 2 kali pemanggilan dari kepolisian di tanggal 25 Maret dan juga 25 April dan juga 29 April. Itu pemanggilan untuk melakukan apa? Apa kesaksian atau seperti apa? Mungkin bisa diinformasikan. Kalau sepemahaman saya ya, itu adalah untuk wawancara klarifikasi terkait aduan dari Bu Sri Indarti kepada saya begitu. Oke, dan Anda Jadi juga itu kami menjelaskan. dan Anda juga sudah menyampaikan. Sudah saya sampaikan apa konteks video tersebut, kemudian itu adalah bentuk kritikan dari aspirasi mahasiswa begitu. Oke. Selanjutnya pihak kepolisian akan memanggil siapa lagi? Untuk sekarang itu kami ada jadwal mediasi di tanggal maaf saya lupa tanggalnya, tapi di hari Senin depan, minggu depan begitu. Oke, baik. Mudah-mudahan ada mediasi dan juga solusi terbaik ya atas permasalahan ini. Begitupun juga masalah-masalah yang digaungkan oleh para Amin. mahasiswa di sana. Selesai di mediasi saja begitu ya. Terima kasih, Terima kasih. Mas.